Hello everyone Welcome back to our video. Good day, fellas. My name is Bangshan, And I'm Felix. and we're from Australia. Wait a minute. Who are you? Fica sem você, minha figurinha. Que completo é o da vida, é ganhar loteria. Fica. Your jungle. Audio Jungle. Kami di sini akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran produk. Dimulai dari materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Elsa Damayanti. Produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik produk nyata ataupun produk tidak nyata seperti jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada dua macam kelompok produk atau goods, yaitu yang pertama consumer goods, atau organisasi konsumsi barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. Consumer goods dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada convenience goods, atau kemudahan dalam memperoleh. Barang-barang yang dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut, konsumen tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit, karena barang-barang tersebut biasanya berada di sekeliling konsumen. Yang kedua, shopping goods, yaitu barang-barang yang dibutuhkan konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut, konsumen perlu mengadakan product price, pelanggan, sasaran, dan posisi yang dikehendaki penelitian terlebih dahulu, atau perbandingan dari satu toko atau display ke toko yang lain. Lalu yang ketiga ada specialty goods, yaitu barang-barang yang dibeli konsumen di mana saat pembelian para konsumen memerlukan daya upaya khusus. Lalu yang keempat ada produk yang tidak dicari atau unsought goods. Adalah produk konsumen yang mungkin tidak dikenal konsumen atau produk yang mungkin dikenal konsumen, tetapi biasanya konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Lalu yang kedua ada industrial goods, atau barang produsen barang-barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. Yang pertama ada raw materials atau bahan-bahan mentah seperti besi, baja, kapas, ataupun kayu. Lalu yang kedua ada fabricating materials atau bahan kebutuhan pabrik seperti tekstil. Lalu yang ketiga ada operating supplies atau bahan-bahan kebutuhan operasi seperti bensin, solar, ataupun oli. Lalu yang keempat ada instalasi atau peralatan yang vital seperti mesin penggiling tebu pada pabrik gula atau mesin tenun pada pabrik tekstil. Lalu yang kelima ada accessory equipment atau peralatan tambahan seperti trailer atau alat-alat pengangkut barang dari darat ke kapal. Menurut Kotler, barang industri dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama, bahan dan suku cadang mencakup bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Yang kedua, barang-barang modal adalah produk industri yang membantu produksi atau operasi pembeli termasuk peralatan, instalasi, dan aksesori. Yang ketiga, persediaan dan jasa. Persediaan mencakup persediaan operasi seperti pelumas, batu bara, kertas, ataupun pensil, serta barang perbaikan dan pemeliharaan seperti cat, paku, ataupun sapu. Produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, sesuai dengan menurut ketahanan dan keberwujudannya. Yang pertama ada barang tahan lama atau durable. Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama, seperti sepatu, HP, dan lain-lain. Yang kedua ada barang-barang tidak tahan lama atau undurable. Barang-barang tidak tahan lama adalah barang-barang yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti makanan. Lalu yang ketiga ada jasa atau servis. Jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah, contohnya JNE. Lalu ada contoh diferensiasi produk. Yang pertama ada hand body citra.
yang menambah banyak varian dalam produk. Yang kedua ada perubahan tutup botol kemasan air mineral Aqua. Yang ketiga ada produk Apple yang mempunyai desain tersendiri, mulai dari software hingga hardware-nya. Lalu yang keempat ada Pepsodent yang mengembangkan varian baru dan ikut meluncurkan pasta gigi anak. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ayu Fitri. Kemudian ada 5 tingkatan produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar. Dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Yang pertama ada core benefit atau manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Contohnya seperti jasa angkutan penerbangan. Dengan adanya pelayanan penerbangan, konsumen bisa mencapai tujuan dengan cepat. Yang kedua ada basic product, yaitu pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Contohnya seperti ada majalah, AC, kamar kecil, dan ada kursi dalam pesawat. Yang ketiga ada expected product. Pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan. Contohnya seperti tempat duduk yang lembut atau tidak keras, tempat duduk yang bersih, serta ketenangan. Yang keempat ada augmented product. Augmented product adalah pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Contohnya seperti check-in online, servis yang memuaskan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada potensial produk. Potensial produk mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami produk atau penawaran di masa depan. Contohnya seperti tempat duduk VIP, perjalanan bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya ada 7 hierarki produk. Yang pertama ada need family, yaitu kebutuhan inti atau dasar yang membentuk produk family. Contohnya rasa aman. Yang kedua ada produk family, yaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti atau dasar dengan tingkat efektivitas yang memadai. Contohnya tabungan atau penghasilan. Yang ketiga ada kelas produk atau produk kelas, yaitu sekumpulan produk di dalam produk family yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu, misalnya seperti instrumen finansial. Yang keempat ada line product atau lini produk, yaitu sekumpulan produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat, contohnya asuransi jiwa. Yang kelima ada tipe produk atau produk type, yaitu item-item dalam satu lini produk yang memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk produk, misalnya asuransi jiwa berjangka. Yang keenam ada merek atau brand, yaitu nama yang dapat dihubungkan atau diasosiasikan dengan satu atau lebih item dalam lini produk yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau karakter item tersebut. Contohnya asuransi Bumi Putra. Yang terakhir ada item, yaitu suatu unit khusus dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya. Contohnya seperti asuransi jiwa Bumi Putra yang dapat diperbarui. 4 tingkatan dalam lini produk. Yang pertama ada line depth atau kedalaman lini, berhubungan dengan jumlah varian produk dalam satu lini. Yang kedua ada line konsistensi atau konsistensi lini, berhubungan dengan seberapa dekat keterkaitan antara produk dalam satu lini. Yang ketiga ada line vulnerability atau tingkat kekuatan lini, berhubungan dengan presentasi penjualan atau keuntungan yang dapat diambil dari seberapa kecil produk dalam satu lini. Dan yang keempat adalah line extension atau perluasan lini, yaitu berhubungan dengan penambahan produk baru pada satu lini. Kemudian ada panjang lini produk. Masalah yang dihadapi manajer lini produk adalah panjang lini produk yang optimal. Perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan 2 cara. Yang pertama ada perentangan lini dan yang kedua ada pengisian lini. Perentangan lini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perentangan ke bawah, yang kedua ada perentangan ke atas, dan yang ketiga ada perentangan 2 arah. Sementara untuk pengisian lini, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada modernisasi lini, yang kedua ada menonjolkan keistimewaan lini atau line featuring, dan yang ketiga ada pemangkasan lini. Selanjutnya ada penetapan harga produk pilihan. Yang pertama ada penetapan harga lini produk. Contohnya itu seperti tugas penjual yang harus menetapkan perbedaan kualitas anggapan yang mendukung perbedaan harga tersebut. Yang kedua ada penetapan harga produk tambahan. Contohnya seperti pembeli mobil mungkin memilih untuk memesan velg aluminium dan city charger. Yang ketiga ada penetapan harga produk terikat. Perusahaan yang membuat produk yang harus dipergunakan bersama dengan produk utama, seperti pisau silet untuk alat pencukur dan film untuk kamera dan tinta printer. Yang keempat ada penetapan harga produk sampingan.
Contohnya seperti produsen santan kara telah mengubah apa yang sebelumnya dianggap limbah menjadi produk dan menghasilkan laba. Yang kelima ada penetapan harga paket produk. Contohnya seperti restoran cepat saji yang menggabungkan sebuah burger, kentang goreng, dan minuman ringan menjadi satu paket dengan harga komplit. Selanjutnya ada packing, yaitu pengemasan atau pembungkusan barang-barang dengan tujuan melindungi barang agar tidak rusak dan tetap utuh. Beberapa faktor penting dalam kemasan. Yang pertama ada faktor pengaman, agar melindungi produk. Yang kedua ada faktor ekonomi. Yang ketiga ada faktor pendistribusian. Yang keempat ada faktor komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua ada branding. Nama atau simbol yang digunakan pada suatu produk agar produsen dapat memperkenalkan produknya guna membedakan dengan produk lain. Kemudian karakteristik brand name yang baik. Yang pertama ada mulai diucapkan dan diingat. Kemudian memberikan arti tambahan yang benar terhadap pembeli, serta tidak boleh dikacaukan kata-katanya dengan produk lain. Yang ketiga ada labeling. Pemberian label dapat berfungsi sebagai pengidentifikasi produk atau merek, menggolongkan produk, menjelaskan beberapa hal mengenai produk, dan dapat digunakan sebagai alat untuk promosi. Informasi yang terkandung dalam label. Yang pertama ada nama produk, yang kedua ada tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, yang ketiga ada daftar bahan yang digunakan, yang keempat ada berat bersih, yang kelima ada nama dan alamat produsen, yang keenam ada sertifikasi atau nomor pendaftaran, yang ketujuh adalah hal-hal istimewa yang menjadi produk lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Yang terakhir ada warranty atau garansi, yaitu suatu jaminan dari produsen bila barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Dan dengan adanya garansi atau garansi memberikan suatu kepastian yang lebih meyakinkan konsumen. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.